pemirsa, welcome back to podcast punya kita. Apa kabar pemirsa? Semoga selalu sehat ya. Pasti penasaran kan siapa yang kita undang di podcast punya kita? Karena biasanya orang-orang yang kita undang di podcast punya kita ini adalah orang-orang yang memang apa ya, saya bilang ya, tiada duanya lah di Jambi, pokoknya punya ciri khas, karakter, dan pastinya yang kita undang itu adalah orang-orang yang berprestasi dan juga bisa membanggakan daerahnya dan juga tetangganya. Kok tetangga sih? Kali ini kita sudah mengundang, ya saya kasih clue dulu ya untuk tamu kita hari ini. Beliau ini adalah seorang penari. Betul? Iya betul ya. Penyanyi? Tidak. Bukan penyanyi ternyata ya. Penari, oke. Selanjutnya dia adalah model, ya. Bukan yang dibawa pakai gerobak. Ya, itu C1 model. Kalau ini memang model beneran ya. Dia sering catwalk di panggung, bukan hanya di panggung ya, di kuburan juga pernah. Selain itu dia juga adalah seorang master of ceremony, ya. Wah, keren banget ya. Kalau saya bilang MC kan harganya pasti agak turun ya. Kalau saya agak panjangin master of ceremony pasti harga jasanya tinggi agak ya. lebih tinggi. Ya, benar sekali. Mohon maaf Anda belum disebut Oke, ya. baik. Kita bersama Gaby Cica Lorenzo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mohon maaf Lorenza ya. Oh, Lorenza ya? Bukan adiknya Lorenzo. Oh. Kalau adiknya Lorenzo nanti nambah jadi serius pembalap. Lorenza ya? Iya. Oh, saya mikirnya Lorenzo udah kayak pembalap dia ya. Bukan. Lorenza, tapi saya baru tahu nama kamu Lorenza. Karena biasanya kalau kita ketemu, teman-teman tuh bilang kamu tuh Gaby Cica Lorenzo. Kenapa diplesetin kayak gitu? Karena kamu mirip salah satu ini ya, selebgram di Jambi itu ya? Marah banget loh. Pasti udah tahu kan siapa kan? Hai Cica. Halo. Cica Amzo. Gaby Lorenza. Gaby aja. Gaby aja. Gaby Cica. Jadi biasanya dipanggil Gaby ya? Ya. Kenapa nggak dipanggil Cica? Karena nanti jadinya Chicharito. Oh, Chicharito, Yes. bukan Despacito. Bukan. Oke, it's okay, no problem. Jadi dipanggilnya Gaby. Semua Gaby. teman-teman manggil Gaby semua. Semua teman-teman manggil Gaby kecuali orang rumah. Orang rumah manggilnya apa? Lorenza? Enggak, Apa? Ica. Oh, Ica. Kalau di bener rumah dong, abang nih tadi manggil Ica. Caca kalau Oh, main tadi Caca ya? Saya pikir tadi orang rumahnya. Pokoknya kalau Kok langsung kaget sih? enggak, pokoknya kalau semua seputaran Handil manggilnya Ica. Oh gitu. Ini mohon maaf, angkot ya? Seputaran Handil. Nggak sekalian ke Brownie sama Telanai? Enggak, bukan angkot merah itu. Oh, angkot merah. Kalau kamu hijau ya? Hijau. Oh, sering naik angkot berarti ya? SMA tapi SMP sama SMA sering naik angkot lah pasti ya? Iya kan. Tapi nggak mungkin SMA naik angkot. Karena Kenapa? SMA-nya dekat rumah kamu. Enggak loh. Kamu bukan SMA itu? Bukan. Oh. SMA ini soalnya. Oh. Oke, baik. Sekarang kita kenalan sama Gaby, manggilnya Gaby ya. Kalau Oke. misalnya kita nganggap Gaby ini adalah tetangga kita manggilnya Ica. Panggil Gaby saja. Gaby saja, baiklah. Saya akan memanggil Gaby saja untuk kamu. Gaby, kamu iya. sehat Gaby? Kayaknya cerah banget hari ini Alhamdulillah, pakai sehat baju warna banget. merah. Iya. Yang saya senang dari Gaby itu apa? Gaby itu nggak pernah sedih, nggak pernah kelihatan galau. Alhamdulillah. Apapun masalahnya dia tetap tersenyum. tersenyum, tidak pernah memikirkan terlalu berat gitu Gaby ya. Walaupun dimarahin tetap tersenyum. Tetap tersenyum. Walaupun ada konflik sama tetap Tetap tersenyum. Walaupun di PHK dari tetap tersenyum. Tapi air mata saya hampir berlinang ya. Enggak, bercanda. Kamu berlinang kenapa? Gara-gara dikeluarin dia. Ketahuan deh. Tapi kabarnya Gaby mau masuk sini loh. Oh iya, kalau boleh sih. Iya, dia udah ngantar lamaran loh ke sini. Kok jangan dibuka dong. Jadi Gak kenal apa-apa, semua. siapa tahu kan bos kita nonton. Wah, ini Amin. cocok nih jadi penyiar kita nih. Kenalin Pak, Gaby Punten. Gak payah kamu kenalan gitu, nanti saya langsung antar Oh, ya. iya. Saya langsung antar ke Sama ruangannya. orangnya bukan lamarannya. Tapi lamarannya kan Gaby-nya udah pernah ngantar lamaran nih. Dia nitipin ke kawannya. Kawannya belum ngantar ke lamaran, dianya udah datang ke sini. Gak apa-apa duluan. Saya aja dibungkus pakai amplop coklat gimana? Oh bisa, Ya, bisa kan? bisa. Jangan sayang. Mukanya udah glowing, perawatannya Oh, mahal. iya. Nanti kena amplop coklat kan agak ribet ya. Kalau isinya? Oh isinya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu yang ditunggu Gap ya. Jadi Gap ini aktivitasnya apa sih Gap? Sehari-hari masak, nyuci, nyapu ya. Iya itu juga Iya, karena saya wanita iya. wajib untuk mempersiapkan diri sebelum Betul. menjadi wife ya. Oh ada tanda-tanda nih kayaknya nih. Belum, doain aja. Oh belum. Tapi udah dapet.
Pertanyaan bisa diganti? Oh iya, Pas, baiklah, pas. baiklah. Kalau belum kan di sini banyak gitu. Yang mana yang tadi yang nanya? Banyak. Kamu mau yang junior atau senior ada semua di sini. Jadi aktivitas kamu apa, Gap? Kalau untuk saat ini Master of Ceremony Oke. freelance. Oke. Terus And then, kamu pernah jadi tenaga kontrak waktu itu? oh iya pernah. Iya, tapi cuma sebentar ya. 1 tahun 5 bulan. Kayaknya lebih menjanjikan MC. Ini kalau ditonton bos saya yang lama. Yang mengenal saya Hamzul. Tapi boleh tahu nggak alasan kamu resign apa? Aduh, bisa dibilang sih Faktor ekonomi. Bukan. Awalnya faktor cuma-cuma. waktu. Oh, waktu. Iya, waktu. Karena kebanyakan job di luar ya. Kebanyakan ngejob di luar atau gimana? Terlalu banyak kerja kerja di kantor. Oh, gitu. Tapi ternyata setelah disadari saya lebih suka Dunia luar. bukan dunia luar maksudnya. Dunia lain. Agak serem ya. Pantesan saya agak merinding dari tadi. Enggak, Sukanya dunia maksudnya lain. dunia yang lebih ke freelance gitu daripada terikat sama kantor. Karena yang kerja yang lama itu kan butuh waktu yang banyak dan Oh, juga gitu. tenaga yang ekstra. Seperti Amzul bisa lihat dan tahu kan waktu itu. Iya, kita bisa memilih ya. Kita bisa choose ya. Choose a life Betul for sekali. better life. Betul sekali. Sekarang udah better ya. Better sih. Better sih. Karena kan cuannya juga lumayan. Lumayan. Ini Gaby aja sebulan aja dia bisa dapat sekitar 10 sampai 11 job ya. Itu dikali 100 juta satu jobnya kan lumayan ya. Itu kalau bisa sejobnya berapa ya dibayar kalau bisa sampai 100 juta per bulan? Udah kayak super mega bintang ya, Pak, ya. Iya. Jadi kamu selain MC ngapain lagi Gap sehari-hari? Ada buka privat atau apa? Nari. Nari juga. Ya, nari masih nge-MC. Terus terkadang jadi host salah satu program, tapi tidak terikat sama salah satu stasiun Aku TV. aku tahu. Jadi kita main yang freelance aja, Betul, tapi betul. tetap punya waktu untuk di rumah. Dikarenakan waktu itu kan orang tua Gaby bilang kayaknya terlalu banyak waktu di luar daripada kamu di rumah. Dan di rumah pun jadinya juga nggak keurus kan. Iya, Karena kan di iya. rumah tinggal berempat tuh. Tinggal berempat, belum lagi kucing ya kan? Ih, kok Kucing kamu kan tahu? banyak. Ya story kamu kucing terus soalnya. Nak, kamu lagi apain nak? Sudah makan atau belum nak? Ternyata kucing. Iya bener banget. Tapi itu bener loh Amzol. Jadi salah satu hal yang diprotesin sama orang tua Gaby di rumah. Katanya semenjak kamu kerja itu peliharaan kamu nggak kamu urus. Dan ternyata memang anak-anak saya itu si Anabul itu kalau saya pulang Anabul. kerja itu dia rindu banget. Oh, jadi pas kamu pulang kerja dia langsung peluk gitu ya? Minta gendong. Minta gendong, Serius. habis itu diantarin ke Alpatet gitu ya. Minta beliin es sama beliin itu whiskies ya. Iya, iya bener banget. Oke, jadi kamu keluar dari tenaga Tenaga dalam. tenaga sementara, tenaga kontrak ya waktu Ya itu ya. TKK sebutannya. TKK ya? Tenaga kerja kontrak. Jadi mama kamu yang minta kamu juga supaya kamu punya banyak waktu bersama keluarga, benar. dan kamu juga bisa backup job-job kamu di luar yang banyak itu ya. Marah banget ya saya Amzol ya. Anda ya. Sama Tapi kan? kan sekarang Gaby lagi naik daun. Kalau misalnya nih kan MC tiba-tiba ada vendor saya minta MC, pasti pilihannya Gaby. Oh, Salah nggak satu MC juga. ceweknya pasti pilihannya Gaby. Karena Gaby itu sekarang kalau saya lihat memang sudah udah middle up lah ya untuk posisinya sekarang di dunia per MC-an. Siapa sih yang nggak kenal Gaby? Tetangga saya aja kenal semua sama Gaby. Mas Amzol mohon maaf nggak ada uang kecil. Yang besar aja nggak apa-apa. Oh ya udah nanti ya. Terima kasih loh Bang Amzol. Karena sebenarnya nggak banyak juga MC yang lain. Iya, tapi Gaby adalah salah satu MC yang juga turut diperhitungkan gitu ya. Terima kasih. Mungkin itulah adanya Iya, ya. Bismillah kopi ya. Jadi Gap, kuliah sudah selesai. Kuliah udah selesai di tahun 2021. Oh baru Iya. 2 tahun ya Gap ya. Baru 2 tahun. Kamu kuliah ngambil jurusan apa Gap? Ambil hukum tata negara. Tapi hukum kamu suka ini ya, malah suka ke public speaking ya? Iya, jadi tuh awalnya tuh Gaby tuh kan pengen kuliahnya di luar. Nah, cuman gak Oh, di luar, nggak di gedung? Maksudnya tuh di luar kota Jambi di luar ya, kota Amzol. Jambi. Oh. Waktu itu pilihan Gaby ada 2, kalau nggak di Jogja atau mungkin mau ke Bandung. Oh. Karena yang mau sesuai passion Gaby kan. Karena dari SMA sih kita nargetinnya dari SMA Gaby udah kerja di dunia itu. Iya. Pengen kuliahnya juga meneruskan di dunia yang seperti itu, tapi ternyata nggak dibolehin kan sama orang tua. Iya. Karena nggak boleh jauh dari orang tua. Ya udah kita ambil Kamu kuliah. anak bungsu ya?
Kamu anak bungsu ya? Enggak sih, ada adik Gaby cowok. Cuman kalau cewek yang terakhir ya Gaby. Oh gitu, pantas kamu dipertahankan ya? Dipertahankan. Sama ibu dan bapak kamu ya? Gak boleh kemana-mana ya? Untuk ngurus rumah sih. Karena kan tadi nggak kerja, biar bisa ngurus rumah juga. Itu lebih tepatnya sih. Jadi kan mamanya kan nanti kalau misalnya piringnya lagi kotor, Gap, tolong cuci piringnya. Oh enggak, kalau kita di rumah udah bagi-bagi tugas. Oh bagi-bagi tugas. Kamu bersihin atap ya sama pawang hujan ya? Iya, yang pakai itu loh, singing bowl. Oh bukan lagi singing bowl. Mangkoknya bisa ngomong ya, bisa nyanyi ya. Bisa juga. Jadi Gaby serasa host di sini. Ini saya takut posisi saya terancam di sini Kan ya. kita udah sering TikTok. Iya sih, Ha-ha. tapi nggak apa-apa sih, bukan terancam, lebih ke alternatif. Kalau saya nggak bisa, nanti Gaby yang masuk ya. TVRI jangan lupa ya sama Gaby. TVRI punya Gaby. Jadi kamu tadi memang keinginan orang tua kamu tetap di Jambi. Tapi karena kamu di Jambi juga peluang untuk kamu kerja freelance juga banyak kan, Iya, Gap, ya? lebih besar. Itu Gaby sadari setelah Gaby kuliah. Awalnya kan Gaby agak sedih ya. Pertama Gaby tes di salah satu universitas negeri, Oke. nggak lulus waktu itu kan. Terus Gaby coba universitas swasta yang ada di Broni, Uh-uh. lulus. Oke ya udah jalanin aja untuk kuliah di sini gitu kan. Oke. Terus seiring jalannya waktu, ternyata pas Gaby pikir lebih menguntungkan waktunya Gaby kuliah di universitas yang ada di Broni itu daripada Gaby kuliah yang di pilihan Gaby di awal. Oke. Karena ternyata semua kegiatan Gaby itu tercover kalau Gaby kuliah di sana. Kamu ngambil kelas pekerja? Enggak, Oh, ngambil enggak. kelas reguler. Oh, memang reguler ya? Reguler, Tapi ha-ha. waktunya lebih ini ya, lebih memungkinkan kamu bisa kemana-mana Iya, ya? betul. Lebih bisa nge-backup kerjaan-kerjaan yang ada di luar. Oke. Karena akses kemana-mana itu lebih dekat Iya. gitu loh. Kalau di sana kan macet Jauh, ya. belum lagi. Kalau udah sore kan agak macet di sana ya. Benar. Anda kenapa mengulang-ulang terus? Anda sering jadi korbannya ya? karena kan saya dulu kuliah di sana. Oh iya, benar kan? Zaman itu aja waktu itu kalau misalnya udah sore ya cukup padat lah ya lalu lintas di sana. Jadi apa ya, ruang gerak kita juga Terbatas. Nah, di situ Gaby pikir, oh ternyata ada untungnya juga ya. Bersyukurlah kuliah yang ada di dalam kota Jambi di universitas Ciana swasta. Kota. Tadi Gaby bilang Gaby ini ada menjadi seorang penari ya. Itu Ya. dari SMA ya? Iya, dari SMA kelas 2. Sebenarnya Gaby nari itu udah dari SD, Oh, dari tapi SD? Dari Bukannya SD. dari rahim ya? Bukan, kalau dari rahim itu berarti orang tua saya yang Salah. menari. Kalau Apa? dari rahim itu Emil Nurahim. Betul Kesebut juga. Emil. Halo. betul. Jadi Nggak. kamu dari kelas 2 SD sudah pintar nari. Kok kelas 2 SD? 2 SMA Eh, sih 2 SMA ya? waktu itu. Tapi Gaby Kirain SD. udah bisa nari tuh dari SD. SD sama SMP Gaby ngikutin beberapa festival kesenian. Itu Perwakilan sekolah yang waktu nyuruh kamu nari siapa? Kamu terpaksa atau memang keinginan kamu? Itu Kalau dari terpaksa kan nanti gini-gini. guru keseniannya. Ekspresinya nggak ada. Nggak dari guru kesenian Gaby. Tapi kok dia tahu sih kamu bisa nari gitu waktu SD sama SMP itu? Mungkin saya dulu lemah gemulai kalau jalan terlalu letoy. Oh gitu enggak. ya, saking letoynya kamu udah bisa buat gerakan baru ya untuk nari ya? Enggak kan, karena dulu waktu SD itu ada kurikulum keseniannya tuh untuk menari. Nah, ternyata dilihatlah Ekstrakurikuler ya? ya, jadi dilihat dari beberapa siswa yang ada di sekolah Gaby dulu waktu SD untuk diajakin nari. Latihan nari. Awalnya latihan dulu, terus udah buat komposisi gerakan dan juga beberapa personil yang ditarik sama guru kesenian Gaby, baru ikut festival. Pas ikut festival ya lumayan. Tapi zaman dulu tuh nari hits banget gak sih? Iya, nari daerah tuh. Gaby gitu Iya, kan? Kalau zaman saya SD saya inget banget itu. Kamu nari apa dulu? Saya nggak nari. Oh, nggak, Cuman kirain sama. hype-nya waktu itu tari-tarian India. Wah, Zaman-zaman saya SD. Bollywood ya? Bollywood. Tapi kalau kamu nggak tahu deh.
tariannya Enggak selain nari. tradisional ya. Kalau tradisional itu pasti. Nah, tapi yang hype juga gitu, yang dari luar itu tarian India. Kalau kamu tradisional gitu ya? Enggak, Amzol. Jadi Gaby itu kan kalau di SD dulu pernah ikut festival nari. Alhamdulillah menang tuh sama teman-teman Gaby waktu SD. Terus selain itu, Gaby di luar dari jam sekolah, Gaby ikut dance. Jadi kan menari itu kan bahasa Inggrisnya dance. Jadi Iya, Gaby sama aja ya. ada tradisional dance menari, sama ada yang modern modern dance juga. Nah, kalau modern dance itu hobi yang menghasilkan uang. Jadi dari SD tuh memang udah Sudah pintar cari duit sih dari SD ya. walaupun Ekonominya nggak main tahu, ya. walaupun nggak tahu ujungnya kemana Kamu gitu. cocoknya masuk jurusan ekonomi deh. Oh gitu. Kalau dulu pas SD tuh masuk yang modern dance-nya memang masuk kelas dance. Ada latihannya tuh di Cempaka Putih gitu. Oh, oke. Itu kalau ada Chinese wedding kita Masuk ngedance ya? Pernah nggak sih Amzol lihat kalau misalkan ada Chinese wedding pas Iya. di awalnya itu pembukaan kan Ada. si pengantinnya tuh jalan diiringi sama penari-penari kecil. Nah, Kamu pernah di posisi jadi itu penari ya, kecilnya. yang kecil banget itu ya. Yang kecil nggak gini ya, kecil banget. Segini lah ya. Iya, waktu kira-kira kamu sih nari gitu. itu. Tapi kamu ngerasa susah nggak sih waktu dulu ikut nari? Kalau nari Atau have fun aja? tradisional tuh agak susah latihannya, tapi kalau modern dance tuh enggak. Mungkin karena anaknya memang petakilan, jadi Gerakannya juga ya? ya kalau Gerakannya tradisional juga. dance itu maksudnya menari daerah tuh lebih sulit daripada modern dance. Modern Kalau bagi dance. Gaby ya. Karena mungkin ada gerakan-gerakan yang melambangkan sesuatu ya kalau Ya, tarian tradisional itu ya. Benar. Jadi setiap gerakan tuh mungkin ada ceritanya, ada Iya, filosofinya ada juga. filosofi, Ha. betul. Tapi kalau modern dance dia lebih ke Apa ya, si euforia. musiknya aja yang ada filosofinya. Jadi kita tuh cuman menggambarkan story dari musiknya gitu loh. Oh gitu. Jadi tapi rata-rata kalau modern dance itu kegembiraan semua ya? Benar. Senang-senang semua, nggak pernah semua. sedih ya? Jarang banget lagu sedih dijadiin dance kan Kalau ngedance sedih, sambil menangis. I believe I can fly. Kayak gitu. Kan nggak tapi mungkin. tapi ada juga kalau untuk pertunjukan ya. Kalau untuk modern Oh, dance ada. yang untuk lagu-lagu sedih ya Gap ya. Ada juga. Tapi, Cuman Gaby nggak ke situ sih. tapi kalau rata-rata kalau ngejob kan biasanya yang seneng-seneng, apalagi wedding nggak mungkin sedih-sedih ya. Iya lagunya lagu-lagu Gaby lupa ya lagu wedding orang Chinese tuh apa aja pokoknya banyak deh. Iya mungkin sudah berubah lah ya lagu zaman Gaby SD sampai Satu lagu yang Gaby ingat pas untuk ngiringin Chinese wedding itu From Secawan- This Moment. Oh from this moment. Iya. Kirain secawan madu tadi. Melayu ya biasanya kalau lagu itu untuk orang-orang Melayu ya secawan madu ya. Pasti Anda sering nyanyi kan lagu itu. Aduh, terus kemarin tuh berapa orang Gap yang ikut nari Gap? Yang ikut ngiringin pengantin gitu waktu kamu SD? Biasanya kalau misalkan itu kurang lebih ada 6 sampai 10 orang dan kita pasang-pasangan. rame. Cukup ramai. Boleh tahu nggak? Apa? Ini agak sensitif sih. Dibayar berapa dulu? Dulu satu Masih kali masih ingat, Masih ingat ya? satu kali ngedance untuk Zaman awal. ini zaman Gaby SD Zaman ya. Gaby SD. Zaman Gaby SD itu tahun 2010-an ya? Gaby waktu itu udah nari di kelas 3 SD. 3 SD 2008. 2008. Nah, ini kan cukup jauh ya 2008 ke 2022. Satu Ya, kali lagu. Ini zaman 2008 berapa? 2008 itu satu lagu untuk satu orang dancer itu dibayar 80.000. Anak kecil. Lumayan loh 80.000 ya. Anak kecil dibayar Satu 80.000. lagu. Satu lagu. Satu hari bisa berapa lagu? 2 atau 3. Dan kalau 8 kali jadi 3, kan Chinese wedding 240 itu guys. Chinese wedding itu nggak di hari, kalau kita kan biasanya kalau orang Melayu nikah resepsi dari minggu aja kan. Iya, Nah, kalau dia kan weekday juga kan. weekdays juga. Heeh. Jadi seminggu itu bisa 3 sampai 4 kali. Wah. Dan dalam sehari itu bisa 2 kali Chinese wedding. Oh. Ada yang weddingnya dari siang, ada yang weddingnya malam, tapi rata-rata banyak malam. Malam. Iya. Oke, jadi lumayan untuk Lumayan backup duit banget. jajan kamu ya. Iya, heeh. Tapi kok Mama Ida sering bilang ya, Gaby terus terminta duit jajan terus. Nggak ada ya. Suntik ya kamu ya. Wah lumayan ya, kalau misalnya sehari aja itu dapat 2. Kalau misalnya weekday ini kan Senin sampai Jumat. Di situ satu harinya tuh ada aja 1. Kan lumayan Gap ya. Iya. Kamu bisa nabung waktu itu. Enggak. Masih SD. Ya terus terang aja belum Tapi bisa kayaknya nabung. kalau Tapi seneng banget. kayaknya zaman dulu kalau misalnya udah familiar ataupun booming dengan smartphone, pasti Gaby ini tujuannya beli smartphone. Iya pasti. Ya kan? Tapi zaman dulu waktu SD handphone Gaby handphone ceria yang ada antena. Seneng banget Itu ya. seneng Itu banget. pun udah enak banget ya. Ringtone-nya berkali-kali Gaby Kayaknya bunyiin. dulu ringtone-nya Gaby Gaby tuh buat sendiri ya. Tet, tonet, tonet.
Gitu. Kalau sekarang pernah suntik lagu nggak sih? Oh pernah dong. Suntik lagu di counter ya. Iya. Satu lagunya kalau nggak salah 3.000. 10 lagu 4 lagu biasanya ada 10.000, 5 lagu ada yang 10.000. Pernah ya? Pernah dong. Berarti itu handphonenya setelah handphone Gaby. SMP nih. SMP benar SMP. SMP. Karena handphone yang lama waktu SD itu nggak bisa suntik lagu. Bukan tipe yang smartphone ya. Iya. Sekarang handphonenya mana di infus ya? Nggak tahu kemana. Tinggal antenanya doang. Tinggal mungkin. antenanya doang. Aduh, sayang banget ya. Jadi bukti sejarah Gaby itu tahun 2008 kalau masih disimpan. Terus Gap, SD kamu sudah kerja. Ini kerja dalam artian ya itu adalah hobi yang dibayar Iya, benar, ya. hobi yang Bukan dibayar. benar-benar kerja yang untuk mendedikasikan diri kita untuk kerja, tapi adalah hobi. SMP masih kamu teruskan? Nggak, kelas 1 itu Gaby udah nggak ikut dance lagi. Heeh. Tapi jadi Gaby dari SD itu Gaby ikut dance. Terus Gaby juga nari di sekolah. Terus Gaby jadi atlet juga waktu itu pas SD. Atlet. Iya. Sebentar, saya tebak dulu nih atlet apa nih. Kalau dari postur Gaby ini adalah atlet silat lidah. Malu banget. Enggak lah. Jadi kamu atlet apa SMP? Atlet enggak SD. Oh SD. Angkat atlet apa? Angkat bantal. senam. Enggak, Oh atlet senam. Kan kurang lebih itu kan gerakan juga ya? Ya Senam. jadi tuh senam itu senam tuh gimana bukan sih? bukan yang senam aerobik Satu, gitu loh, dua. tapi dia senam lantai. Oh senam lantai. Yang lebih ke kelenturan badan. Kayang. Betul, Oke, split. Split. Kalau Lompat tinggi. Kalau lompat tinggi enggak ya. Oh enggak ya. Atletik ya. Itu atletik. Koprol juga. Iya. Oh, itu ngesot enggak? Enggak, Oh, itu enggak yang di ya? rumah sakit. Heeh. Suster ngesot dong. Betul. Oh ngesot enggak ya? Berarti kamu apa dapat kemampuan kamu atlet apa senam Senam apa? lantai. Senam lantai Tapi itu bagiannya gimana? ritmik. Jadi senam tuh ada 3. Ada aerobik yang umum banget. Iya. Terus ada aerobik yang ritmik. musiknya ini ya DJ ya. DJ biasanya ritmik sama artistik. Nah, kalau Gaby itu yang ritmik yang menggunakan alat. Pantesan setiap lewat rumah Gaby tuh senyap aja. Ternyata dia lagi senyum lantai. Kalau rumahnya berisik pasti dia lagi aerobik. Ya iya. Ribut banget suaranya gitu kan musiknya itu. Belum lagi Gaby kalau teriak. Ya terus kere, angkat tangannya. Itu tukang parkir sih sebenarnya kalau teriak-teriak. Jadi gini Bang Amzal, waktu Gaby SD itu kan Gaby masih ngedance, terus masih nari dan Gaby juga berdampingan dengan senam di kelas 5. Oh sampingannya juga senam ya? Iya, Latihannya tetap sambilannya. senam juga? Tetap senam, tapi yang diprioritaskan waktu itu senam. Hmm. Nah, jadi senam itu di kelas 5 SD, Gaby ada ikut lomba nasional, menang tuh. Terus SMP Gaby nggak Juara ikut, berapa, Gap? dapat Satu. medali waktu itu. Medali emas ya? Emas Wih, sama keren. perak. Masih waktu ada? itu. Masih ada. Oke, Tapi kita- ternyata bukan emas asli. Kalau emas asli kan bisa dijual. Mas-masan ya? Mas-masan. Bukan Mas Amzol? Enggak, Mas Jawa memang waktu itu lombanya di Pulau Jawa. Oh, di Jawa. Oke, jadi cukup banyak prestasi ya waktu itu ya? Waktu SD. Waktu SD ya? Terus pas SMP Gaby udah nggak dance lagi Iya. karena faktor baju. Oh, kira faktor U. Bukan. Oh, bukan. Kalau ngedance itu bajunya seksi betul. Oh, Jadi Gaby mama udah nggak mulai, boleh ya? bukan, Gabynya yang malu waktu itu udah mulai malu. Oh, sudah mulai. Ha-ha. Malu juga kamu ya? Iya, ada malunya juga Ada ternyata malunya juga anak ya. ini. Karena saya pikir udah mulai ada yang bertumbuh-tumbuh gitu. Oh iya baik. Jadi Iya. sudah mulai pakai baju yang tertutup Aku saja lah. tambah dewasa, aku takut terbuka. Iya benar. Karena memang betulan terbuka banget Amzol. Hmm. Yang segini rok-roknya rok mini yang Kamu yang nggak cocok-cocok buat kamu anak. nggak mau request gitu sama pembimbing atau koordinatornya? bisa. Pakai yang agak panjang Nggak gitu. bisa. Yang pakai spanduk pecel lele gitu. Nggak bisa loh, Nggak juga. Say, nggak Pakai bisa. sayap gitu nggak bisa Oh, juga. nggak Nggak bisa juga. Emang sudah ketentuannya gitu. Iya. Otomatis kamu ini ya. Kamu harus resign ya. Resign kalau bahasa Resign sekarang ya. mengundurkan diri jadi resign ya. Jadi saya nggak ngedance lagi waktu itu. Nah, tetap untuk nari dan juga senam. Dikarenakan waktu kelas 5 SD itu punya prestasi, jadi tetap ditekunin. Jadi di SMP itu beberapa kali ikut lomba kejuaraan nasional juga tapi untuk senam. Senam lantai. Senam lantai. Gaby lebih Berarti sering makin matang dong kamu SMP ya?
makin matang. Iya, karena kayak kan telur. setengah matang dong. Kan SD kan kamu sudah latihan tuh, Iya. ya kan? Terus kamu SMP udah ngikut kejuaraan, berarti kamu sudah semakin ditempa. Iya, Nah, betul. untuk menempa itu memang dari sekolah atau kamu ada dari luar juga? Oh enggak, dari dulu kita itu namanya ada hall senam, namanya tuh Persani, Persatuan Senam Indonesia. Hallnya itu yang ada di Kota Kota Baru depan Baru. GOS. Iya. Ah-ah. Sekarang kan ada yang latihan panah kan depannya. Iya betul, di situ. Nah, jadi Gaby dari kalau di tempat senam itu Gaby latihan dari sebelum SD bahkan. Dari sebelum Merdeka. SD, iya, TK, SD, SMP. Nah, Oke. TK belum pernah ikut lomba apa-apa, terus SD ikut lomba menang, SMP Gaby sering tuh ikut lomba. Nah, tapi kalau untuk narinya Gaby cuman 1 kali waktu itu. Karena lebih fokus dan prioritas ke jadi atlet kan, waktu itu jadi atlet senam ritmik. Jadi Gaby ikut lomba setahun tuh ada 2 kali, 3 kali. Dapat Yang- juara terus. Dapat juara tapi nggak, waktu SMP nggak dapat emas karena saingannya jadi lebih meningkat juga. Iya. Karena kan kalau SD itu memang kategori SD, anak-anak yang memang batasnya umur 12 tahun. Tapi kalau SMP itu udah digabungin join sama yang kategori SMA. Jadi lawan kita tuh lebih mumpuni gitu loh. Oke, mungkin lebih banyak pengalaman juga kan. Betul, jam terbang mereka Jam juga terbangnya banyak. tinggi ya. Apalagi kalau misalkan yang atlet di luar Kota Jambi atau Provinsi Jambi, itu mereka latihannya malahan ke luar negeri. Oh. Jadi Kamu kayak nggak ikut latihan ke luar negeri? enggak, karena saya dari Provinsi Jambi dan saya latihannya di Provinsi Jambi. Mungkin kalau saya jadi atlet di Jakarta atau mungkin atlet Lampung, saya bisa Oh, gitu. latihannya di luar negeri. Mereka ada program waktu Oh. itu. Kita balik ke pemerintahnya lagi sih, Iya. zaman itu. Iya, baiklah. Jadi udah dari SMP kamu juga udah dapat ini ya, berbagai penghargaan dari senam lantai. Iya, cuman negatifnya adalah Gaby memprioritaskan kegiatan yang ada di luar, jadi Terbengkalai ya? terbengkalai sekolah Gaby. Jadi Gaby itu ngikut asrama. Kelas 1 sama kelas 2 SMP Gaby di asrama, namanya PPLP, nama program yang Iya. ada di pemerintah provinsi, di Spora punya. Kan nginep di hall tuh di asrama. Di hallnya? Di hallnya. Jadi Baiklah. hallnya itu ada asrama. Ada asramanya. Jadi kalau buka pintu asrama, Udah ternyata latihan. lihat matras. Tutup pintu mau tidur liatnya matras. Baik. Mau mandi keluar dari toilet liatnya matras. Jadi Heeh. hidup saya penuh Iya. dengan matras. Pas mimpi, Hah, mimpinya matras juga. semua. Ha-ha. Jangan-jangan kamu jual matras di sana. Enggak ya. Jadi ya itu karena terlalu banyak latihan, jadi Gaby terlalu mengesampingkan ilmu yang harus Gaby dapat di sekolah. Jadi memang betulan dibilang bodoh ya, Gaby mengakui diri Gaby waktu SMP. Enggak lah. Gaby Ya, Gaby kan gitulah. kalau sekarang kan Gaby juga sudah banyak upgrade ilmu pengetahuan ya. Jadi mungkin itu adalah cerita-cerita masa lalu Gaby ya di SMP Iya. yang berhasil mendapatkan prestasi di non Prestasi akademik. iya non akademik, Ah. benar. Tapi tuh sampai guru Gaby protes, nyampe manggil orang tua. Jadi mama Gaby pernah dipanggil sama guru BK, dinasihatin untuk Gaby ini udah kelas 3, jadi tolong Diprioritaskan untuk diprioritaskan. ujian Iya, nasional sama ujian akhir sekolah ya. Dan ada epic moment waktu itu Gaby tanding. Jadi hampir 2 bulan Gaby itu bukan libur sekolah, tapi lebih dapat dispensasi yang kalau sekolah itu kalau penting doang. Iya. Jadi kalau pelajaran yang kurang penting Gaby di asrama latihan dari pagi, sore sampai Itu malam. sekolah bolehin dulu ya. Boleh, karena dapat dispensasi langsung kan dari Dispora. Enak ya. Enak banget. Terus saya tanding waktu itu di Surabaya kan Bang. Gaby tanding di Surabaya, terus pulang dari Surabaya itu Gaby langsung ujian. Nah, saat Gaby tanding di Surabaya, Gaby dapat pengalaman buruk. Jadi ada salah satu alat yang Gaby gunakan untuk Gaby lomba namanya gada. Gada itu lebih kayak pentungan hansip, tapi itu lebih berat gitu loh. Oke, baik. Godam ya kayaknya. Bukan godam. Bukan ya. Gada namanya tuh, gada. Jadi Gada. ujung gada tuh lebih besar daripada tongkatnya. Kena kepala Gaby, Oh, bocor. pantesan. Ha-ha. Sampai sekarang nih kayaknya nih, bekasnya nih. Jadi tuh bocor, sama Gaby ada cedera bagian kaki Gaby kepletot. Jadi pas pulang Gaby dari Surabaya ke Kota Jambi, hari Senin besok Gaby harus ujian. Astaga. Kaki Gaby bawahnya itu dipakein ankle karena habis urut, dan kepala Gaby diperban. Gaby ke sekolah pakai sendal waktu kelas 3 itu. Terus Gaby datang ke sekolah karena Gaby nggak prepare apa-apa sebelumnya 2 bulan. Gaby hampir nggak sekolah. Iya. Gaby nggak bawa pensil buat ujian. Terus kamu ujian pakai apa? Pakai arang. Terus kepala sekolah Gaby nyamperin ke kelas Gaby, dia bilang, saya prihatin lihat keadaan kamu. Dipanggil Gaby ke kantor,
Terus disuruh libur. Libur, nggak Iya, ujian? nggak ujian. Asik banget ya? Asik banget. Terus ujiannya gimana? Besok, jadi ujian hari pertama itu Gaby nyusul di akhir ujian selesai. Sebegitunya sekolah saya. Pak Nanang luar biasa, love you Pak. Waktu itu gurunya, kepala sekolahnya Pak Nanang. Oh Pak Nanang, masih teman kita juga ya Pak Nanang ya? Iya. Waktu itu kepala sekolahnya Pak Nanang. Pak Nanang itu masuk kelas Gaby gara-gara guru Gaby ngeliatin Gaby risih sendiri. Karena Gaby minjem pensil, tapi banyak yang nggak bawa pensil lebih. Ditanya kenapa, terus lihat kepala dan kaki Gaby. Akhirnya dipanggil lah Pak Nanang, dan Pak Nanang meliburkan saya. Untung Pak Nanang baik ya. Baik banget waktu itu. Ternyata bukan Rehan yang baik ya. Pak Ternyata Pak Nanang. Nanang ya. Begitu sulit lupakan Pak Nanang. Iya. Karena Pak Nanang baik, kita undang Pak Nanang ya. Pak Nanang silakan. Karena Gaby loh Pak. Karena kebaikan Bapak juga loh Pak. Tapi itu apa ya, menjadi sebuah kisah kamu Iya, ini history ya, yang sangat yang memang menarik. benar-benar berkesan. Berkesan banget sih itu, Tapi sumpah. masih terasa berdenyut nggak sekarang? Enggak ya, udah hilang Enggak ya. sih, udah hilang. Jadi kamu Nggak dalam ada posisi bekasnya. sakit, kamu ikut ujian waktu itu. Iya. Walaupun susulan Walaupun susulannya di hari akhir. di hari akhir. Tapi kamu tetap semangat. Waktu itu kamu juga bisa lulus SMP kan? Bisa, dan lulus dapat piagam juga, piagam penghargaan. Gara-gara prestasi tadi. Ya prestasi non akademik tadi. Tapi kan dapat penghargaan untuk kamu bekal juga di SMA. Nah, di SMA kamu lanjutin ini senam lantainya enggak? Kelas 1 Gaby milih pensiun dini karena Gaby cedera. Pensiun dini, baiklah. Pensiun dini bahasanya. Dapat ini dong, kompensasi, Kompensasi. ya. Ya bener. Atau Betul pesangon. kok. Ada, Ada bener ya? ada. Oh, dapat. Dapat. Berapa? Nggak usah disebut. Spill dong. Nggak banyak sih waktu itu. Iya, yang penting dapat ya. Dapat, ha. Sebuah bentuk apresiasi dan juga penghargaan untuk Gaby ya, karena Gaby Iya. sudah mengharumkan nama Jambi lewat senam lantai. Jadi kamu di SMA ngapain? Model. Iya bener. Model. Betul. Model kan? Ini masih ada korelasinya lah ya. Kalau misalnya tadi kan ngedance. Iya. Ngedance ya. Dance itu and ternyata tari. dibutuhkan loh Bang sama senam. Karena di dance itu kan kita dengan musik-musik yang happy, Iya. yang have fun, itu kan kita bisa menemukan ekspresi muka, ekspresi badan, Oh, body kalau language. senam lantai itu pakai ekspresi wajah ya? Pakai ekspresi wajah yang sesuai dengan lagunya. Nah, jadi kalau lagu senam lantai itu Kalau ekspresinya itu ada apa aja? Kita masih mau coba si Gaby ini, masih inget gak dengan ingetannya beberapa tahun yang lalu? ya yang seperti itu, Kalau pokoknya tetap musiknya misalnya ada sedih juga nggak? Nggak. ada. Kalau sedih gimana? Coba musik-musik ekspresinya Gaby. dia tetap diam. Sini, Gimana lihatnya ke sih, situ. bingung juga ya Lihatnya ke ngomongnya. situ, Gap. Pokoknya misalkan ini ada bola tapi dengan lagu yang sedih. Terus bola itu kita puterin di bagian kepala dan lurus ke tangan gini ya misalnya. Terus lagunya tuh sedih tuh. Jadi kita kan sesuai alur, karena sedih jadi tangannya juga ikut You melembut. raise me Nggak gitu ya lagunya. so Oh, I anggap aja Amzol yang nyanyi, saya yang gerak ya. baik, Oke. Kolaborasi yang cocok. Cek. Ini bola. Oke. You raise me up. Liatin ke bawah gitu. So I can stand on Terus dipantul-pantulin bolanya, terus kita melakukan gerakan senam. Oh gitu. Tapi ekspresinya sedih. Sedih. Kalau ceria itu memang benar-benar dikeluarin. Iya bener. Aura cerianya. Harus all out. Harus banget. Harus banget. Kalau ceria gimana? Lagu ceria apa ya? Apa Nop lagu ya? ceria? Bukan, itu kuis. Lagu-lagu ceria. Kalau dulu Gaby yang bola, yang alat Oh, bola sering di main senam. bola dia Iya, ya. Tapi itu untuk senam ya. Jadi alat bola itu Untung di dulu lagu belum ada sedih. lato-lato ya. Belum ada. Kalau ada lato-lato mungkin ini Iya, bener. pemenangnya nih. Terus ada alat hoop. Nah, yang hoop itu lagunya biasanya lebih ceria gitu. Lagunya apa? lagu-lagu kayak lagu marimba, Oh iya, lagu-lagu Hawaiian. Marimar. Itu Oh. marimar, Mas. Marimba gimana sih? Bingung juga nyebutnya, cuma kalau dengar lagunya pasti tahu deh. Oh gitu. Pokoknya lagu-lagu yang Tapi yang senang-senang gitu pasti mengikutin bagaimana rasa dari lagu tadi. Betul. Kalau lagunya sedih, kita harus sedih. Kalau seneng-seneng, kalau nangis-nangis. Nggak nangis Oh, ya, nggak sampai nangis ya? nangis juga. Oh. Karena kalau nangis berarti jurinya bilang, ini anak kenapa? Tekanan Cengeng. batin mana dia? Katanya. Bandit cengeng. Ya Allah, ya Allah. Ayo lanjut. Baik. Jadi ada ini ya, ada Berkesinambungan juga sih. ilmunya dapat untuk ekspresi
esensi dari ngedance itu dibawa ke senam lantai. Iya. Dan ini juga nyambung ke model. Karena model itu juga harus ekspresif ketika membawakan suatu produk. Ya. Produk, benar. Tapi kan ini kan gerakan ya. Kalau senam sama sama ngedance tadi kan gerakan. Kalau model kan ya cuman catwalk ya, nggak lebih ke mengeksplor gerakan yang sampai kayak senam sama ngedance gitu. Nah kan kalau catwalk ini kan juga ada ilmunya nih Gaby. Kamu dapat ilmu catwalk ini dari mana? Ada di salah satu sanggar. Oh kamu ikut sanggar? Iya. Oh iya. Style kamu tidak tahu. Oh, Oh, kata yang kamu. kemarin kita undang ke sini ada. Iya. Oh itu pimpinan sanggar kamu ya? Waktu itu kelas 1 SMA Gibi ikut. Ya ampun, dia ngomongin kelas guys. Ya Gibi kelas 1 SMA sampai kelas 2 SMA sebentar sih cuman. Itu tahun berapa Gap? Kamu kelas 1 SMA? 2014 Ya Allah, kalau nggak 2014 salah. 14 ke Kamila 15. Kamila nyari duit, Gap. Kan Dia saya masih juga dari SMA. SD. Oh iya juga dari SD dah ya. Cuman kami sudah kerja lah caknya tuh. Icanya tuh kerja itu kan. Kalau Wah, Gaby kan masih nak netas. nak netas walaupun lewat hobi tadi tuh. Jadilah beli bakpao di Kota Baru. Iya lumayan, beli cilok juga enak Iya, tuh kayaknya. dulu nggak ada cilok. Nggak ada ya? Nggak ada. Jajanan dulu apa Gap? Chiller. Apa tuh? Sama aja sebenarnya. Aci telur. Aci telur. Aduh seru banget ya sama Gaby ya. Dia ini ternyata orangnya nggak jaim ya. Jajanan kaki lima pun hajar sama Gaby kalau enak. 50.000 challenge dapat jajanan apa? Kayak program dia ya. Tapi kalau lihat dari Gaby itu kayak kalau kita nilai sekilas kayak malu jajan kayak gitu, ternyata enggak ya, malah suka, seneng ya. Iya. Oke kita hadirkan Mamang Cilornya. Silakan Mama, masuk. silakan masuk. Baik, jadi SMA itu sudah mulai lincah ya, kelincahan kamu semakin bertambah ya. Semakin bertambah. Semakin akut Semakin ya, Wak, tidak ya. tidak bisa Tidak terkendali terkendali lagi ternyata. saking lincahnya ya. Jadi kamu sudah mulai mengasah potensi kamu di modeling. Di modeling. heeh. Itu berapa lama kamu bisa sampai jalan sebagus itu, Gap? Kurang Sekarang lebih Gaby aja jalan udah 1 kayak model. tahun. Setahun? Cuman setahun? Itu 1 tahun lumayan lama loh. Oh lumayan Bang. lama ya? Iya 1 tahun ya lumayan ya. Karena 2 Gaby semester waktu ya? itu latihannya seminggu sekali dan dia dari siang sampai sore memang Gaby betulan exercise yang Gaby tekunin banget waktu itu. Tapi jalan terus tuh ya? Jalan Kalau tekniknya apa sih yang diajarin kalau model nih? Lebih ke catwalk kan, Jalan. terus bagian Pose. tangan, pose, dan juga kalau misalkan kita meragakan satu baju dari desainer ya itu. Cuman lebih poin pentingnya adalah catwalk dan juga pose. Susah nggak sih? Karena kan kalau model tuh kan jalannya tuh kan kalau nggak salah kakinya tuh harus lurus ya. Kalau ketika Iya. jalan ya. Terus kan bahunya nih juga harus Juga nggak harus simetris iya, ya. nggak goyang. Nggak goyang. Yang goyang tuh tangannya aja Gini-gini? ngikutin irama enggak ya. Ayunan tangannya tuh harus mengikuti irama kaki Oh, gitu. dan juga irama musik. Jadi itu Jadi lebih sinkron gitu loh. biar nggak kelihatan kaku Gap ya. Heeh. Karena kebanyakan kan ada yang kaku gara-gara ngikutin teknik, ngikutin materi banget ketika prakteknya kaku. Tapi kalau Gaby enggak ya. Jadi tuh yang pada dasarnya kan adalah cara jalan nih, cara catwalk, terus pose kita dan juga ayunan tangan kita supaya ngikutin lagu. Kuncinya satu sih, enjoy the moment. Jadi saat kita mau jalan di atas panggung, kan rata-rata zaman Gaby dulu tuh panggungnya T. Kalau sekarang kan panggung Kalau udah sekarang bentuknya lurus, aneh-aneh, lurusan doang gitu kan. Iya betul. Ada yang turun pakai tangga ya kan, turunnya sampai 10 kali lantai ke bawah kan. Itu main skateboard bukan? Bukan model ya. Bukan. Enggak, jadi itu kalau misalnya kita udah mau jalan di atas panggung, mau catwalk, kita dengerin lagu, ya udah sekali jalan tuh langsung enjoy the moment aja. Kita nikmatin aja lagu, nikmatin momennya juga Oke. sama irama langkah kaki. Jadi bukan Ritmanya irama ya. lagu aja, tapi irama langkah kaki kita juga harus kita rasain. Berarti harus ada penjiwaan ya. Iya, betul. Betul-betul memang ngerasapin banget, bawa enjoy aja. Terus kan biasa kan grogi tuh kalau diliatin, apalagi kalau misalnya kita tampil tuh depan orang-orang penting. Ngilangin groginya gimana gitu? Gaby pernah grogi ya Bang Amzal. Jadi Gaby ini kalau aduh ya Allah, saya harus buka di sini. Jadi Gaby kalau grogi, biasanya kalau senyum Gaby geter. Bibirnya bergetar. Antara bibir atas sama bawah kayaknya tremor bibir atas ya. Gak
tahu. Gini ya? Pokoknya rasanya tuh kayak getar aja kan. Pernah kan ngerasain senyum tapi tuh getar Iya, gitu. iya, Kayak betul, gitu. betul. Jadi Gaby pernah kayak gitu, Bang. Pertama-tama, awal-awal. Awal-awal. Dan kalau misalkan sorakinnya bukan sorakin yang negatif ya, maksudnya sorakin Iya. dikasih semangat. Semangat, Gede, kamu masih Gaby bisa. bukan tambah semangat, tambah Makin getar. Bibir Gaby makin Makin bergetar. bergetar. Gaby pengen ngomong dan teriak di atas catwalk itu, di atas panggung, nggak mungkin kan? Jangan teriak, kan nggak mungkin, nggak mungkin kan guys. Tahan, Gaby, tahan. Ini sampai Tapi gini nih. ya ternyata bisa Bisa dilewatin. Bisa Show must dilewatin. go on, gitu ya. Iya, betul. Apapun yang terjadi harus tetap Apapun itu berjalan ya. harus tetap berjalan. Tapi alhamdulillah dengan sering latihan, Uh-uh. sering ikut lomba tuh dulu nggak lomba-lomba yang tingkat-tingkat nasional atau yang tingkat-tingkat mana gitu. Pokoknya Uh-uh. masih yang di mall Seputaran doang kota gitu. ya, Seputaran tapi kota. itu biasanya perusahaan yang adain, BUMN, Iya, gitu-gitu. atau pihak-pihak swasta gitu kan? Tapi lebih banyak di mall-mall, Mm-mm. ya kan? Saya pernah kok Anda MC-nya waktu itu. Oh iya, Iya, kapan Gap? saya udah lama banget sih, mana ingat. Masa iya? Iya. Berarti kamu SMA saya udah MC dong. Kapan ya? Udah Kok aku pernah. lupa ya? Ha-ha. Pakai baju batik waktu itu, lombanya lomba busana batik. Oh, tahu. Putri Batik bukan ya? Bukan. Ya, Tapi dah. lupa dah pokoknya itulah ya. Saya lupa ya, karena sudah banyak banget acara yang saya bawain ya. Saking banyaknya tuh saya lupa banget ya. Ya, sepasti Amzol fenomenal. Jadi prestasi kamu di model apa, Gap? Yang paling tinggi adalah Gaby ngikutin Bujang Gadis Provinsi Jambi. Mm-mm. Walaupun waktu Bujang Juara Gadis berapa? itu enggak, Gaby Satu. dapat yang komunikasi terbaiknya. Mm-mm. Waktu itu Gaby belum coba di dunia ini presenter atau host. Tahun berapa itu, Gap? 2015. Oh, 2015 itu Gaby kelas 2. Oh, yang bujangnya Dikdo ya? Iya. Hmm. Gadisnya itu Kak Mary, dia ada di Merangin. Mary. Iya. Kamu dapat itu pencapaian tertinggi ya? Pencapaian tertinggi. Setelah Di itu dunia Gaby nggak modeling ya? ikut lagi. Cuman lebih sering ke peragaan busana aja. Ngambil job lah ya. Ambil job. Karena Lebih- siapa sih yang gak kenal sama Gaby? Bukan percuma sih, lebih ke udah deh untuk promosi diri gitu. Iya, kita kecuannya aja dulu ya Kita sekarang kecuannya ya. aja, lebih ke Ha-ha. profitnya ya. Iya benar. Mm-mm. Gitu. Sebelumnya pernah ikut apa? Banyak. Pernah ikut Putri Citra juga, Mm-mm. terus ikut lomba-lomba kayak Putri hijab? duta-dutaan, Putra. Putri. Oh, iya. Anda Putri. Mohon maaf, Putri enggak. Waktu itu Gaby belum berhijab. Belum ya. Belum. Terus apa lagi? Kalau model-model gitu apa aja sih yang diikutin? Pernah menang apa sih? Banyak Brand sih. motor gitu pernah ya? Brand motor pernah di dunia model, pernah di dunia model untuk fotogeniknya doang. Oh. Jadi waktu itu kita jadi model untuk foto. Tapi itu kompetisi. Tapi itu kompetisi si fotografernya. Oh, untuk fotografer. Iya. Tapi kan Kita jadi mendukung juga penilaiannya as a kan? model. Jadi ada beberapa model, nanti modelnya tuh dipilih sama beberapa fotografer yang ikut kompetisi, nanti kita foto. Oke. Nanti fotonya dari fotografer itu dilihat penilaian. Kalau diakumulasiin ya, dari kamu pertama ikut model sampai kamu dapat meraih gelar di Bujang Gadis 2015, piala kamu ada banyak. Berapa? Ih, Bang Amzol, Gaby nggak tahu juga, Nggak tapi ngitung ya? di rumah itu Gaby ada Ada lemari khusus ada piala. lemari. Iya. Iya. Lemari Besar nggak kaca. lemarinya? Ada segini? Enggak, dari sini sampai batas tulisan TVRI yang paling ujung deh. Oh, dari sini sampai Iya. situ. Dia Gede ada atuh. Ada 3 tingkat, Heeh. tapi tingkatan bawah itu punya papa. Oh, papa juga model. Enggak ya Bang Amzol, marah banget saya, nanti bapak saya marah. Enggak, Papanya bukan. pembalap, guys. Enggak, papa saya pembalap. Jadi dulu Yang di bawah punya papa. Dulu koleksi papa tuh banyak banget, tapi nggak tahu kenapa sekarang cuma di bagian bawah doang. Iya, Kayaknya udah Kayaknya kamu gusur deh. Iya, saya gusur Pelan-pelan sih. kan? Iya betul, isi yang baru. Isi yang baru. Jadi yang tingkatan 2 sama 3 yang punya GB. Oh, full AC nggak tuh lemarinya? Enggak. Enggak ya? Heeh. Enggak full AC ya? Enggak telat bayar AC. Oh, kamar mandi di dalam atau di luar? Itu lemari atau kos-kosan ya? Iya, betul.
Jadi banyak piala kamu sudah kamu kumpulin sampai sekarang ya, Gap ya? Kalau bisa dijual sih mau Jangan aja. dong, sayang atuh kalau kamu jual. Nanti aja kalau nggak ada duit. Iya. Tetap aja nggak boleh ya. Karena itu kenang-kenangan kita. Ya, Nanti sebagai kan- pencapaian Betul. biar ada bukti juga. Kamu pernah show di mana aja, Gap? Kalau untuk model, Gap? Selain di Jambi. Oh, pernah di Jakarta waktu Di itu. Jakarta? Ha-ha. Mm-mm. Itu ngikut dari Dinas Pariwisata Provinsi. Mm-mm. Itu Gaby lupa itu pameran apa, pokoknya di bawah dari binaan Dekranasda Provinsi. Mm-mm. Kak, berarti kamu peragaan baju batik ya? Etnik gitu ya? Baju batik, tapi nggak etnik, baju batik yang batik. ini daily use Oh, waktu daily itu. use. Kombinasi ya? Kombinasi betul. Mm-mm. Itu waktu Gaby pas udah kuliah waktu itu. Mm-mm. Dari Bujang Gadis juga. Oh, Karena dari ngikut Bujang Bujang Gadis itu Gadis. Gaby punya relasi ke Dinas Pariwisata Provinsi. Berarti kalau dari Bujang Gadis ini selain kamu nampil ya di panggung catwalk ya, kamu juga berarti sering dong tugas ke luar-luar gitu ya? Iya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi ada berkahnya juga ya jadi Bujang Gadis ya. Jadi kamu kemarin tugasnya sempat kemana, Gap? Pernah ke Samosir, ke Medan. Samosir. Wow. Saya belum pernah tuh ke Samosir tuh. Bandung waktu Gak itu. ketemu Warintil ya? Enggak. Enggak, Mak Betty enggak ketemu ya? Enggak ketemu Nggak juga. ketemu juga. Waktu itu mereka belum ada kan ya? Udah tuh. Oh, masa? 2015. Mungkin ya udah ya. Jadi kamu gak ketemu ya? Enggak. Terus kemana Saya lagi? ketemunya Pak ini Joko Widodo. Oh, presiden. Iya. Di mana ketemunya? Di Danau Toba. Enggak, Bali G. Oh, Bali G. Di Medan, tapi namanya Bali G. Bali itu. G. Waktu Kamu itu, ngapain waktu itu sana? Ada acara apa? nari juga waktu itu, terus Banyak tugas Bujang banget. Gadis juga. Ya ampun, kamu ngambil 2 job. Iya bener, tapi tetap dibayar 1. Harusnya 2 tuh. Ciong, bayarnya 2 dong. Ntar dia nonton loh. Langsung ditelepon kan bagi 2. Terus kemana lagi selain ke Medan? Ke Sumatera Bandung. Utara. Bandung juga. Ha-ha. Bandung acara apa, Gap? Acara pawai pembangunan. Terus ke Jakarta. Jakarta yang itu Gaby show baju batik daily use. Iya. Terus sama sekitaran daerah provinsi Jambi deh. Oh, kabupaten kota udah sering lah pasti ya. Iya, sering. Mm-mm. Dan Gaby tuh sukanya karena Gaby ikut Bujang Gadis, rata-rata kabupaten yang ada di provinsi Gaby, yang di provinsi Jambi yang Gaby datang itu udah hampir semuanya. Kenal. Bukan kenal, Oh, Gaby bukan. datangin. Oh, Gak datengin. kenal-kenal banget sih sama orang-orangnya. Gaby kenal, orang tuh kenal sama Gaby. Enggak, Tapi kan Gaby terkenal juga. Siapa sih? Oh, Gaby. Gaby mana? Gaby Cica sih. Itu kan kata Amzol, kata orang enggak. Jadi cukup inilah ya, cukup banyak lah ya, cukup aktif juga ya di organisasi ini ya. Iya, dan karena ikut Bujang Gadis itu diajak untuk jadi tim kesenian gubernuran. Nari Dari lagi. itu nari lagi. Yang tadinya Gaby cuman SD sama SMP doang ikut festival. Nah, ternyata pas Gaby SMA itu Gaby diajak ke gubernuran kan, ikut tim kes. Jadi lebih rutin itu Wah, nari keren. sampai sekarang. Cuman kemarin 1 tahun terakhir vakum karena Gaby kerja. Sekarang udah mulai lagi. Sekarang udah mulai nari lagi. Iya. Wah, jadi padat dong sekarang kegiatannya ya. Enggak padat-padat banget sih. Dipadat-padatin aja. Terus MC-nya gimana, Gap? Sama, tetap bisa berjalan dengan beriringan. Jadi apapun yang dapat duluan, jobnya diambil aja gitu, Gap ya. Iya. Tapi menurut kamu nih First menjadi pay, first get. betul, first in first out. Iya. Vivo, anak akuntansi banget ya. Menurut kamu nih sebagai pekerja freelance ya, melihat juga mungkin pendapatan ataupun income yang kamu dapatkan itu juga cukup menjanjikan tidak? Dan apa tips dari kamu sebagai pekerja freelance supaya kita dapat duit itu nggak boros dan juga bisa bagaimana untuk mengelola keuangan kita supaya nanti ketika kita butuh dana yang mendesak, kalau PNS kan ada duit pensiun ya. Iya. Kalau kita kan nggak punya ya. Kalau kita kan nggak punya. Nah, mungkin tips dari Gaby apa, Gap? Yang pertama itu kita harus banyakin soft skill dulu. Nah, tapi soft skillnya kita tempa dari kita kecil, yang Iya. kayak Gaby lakuin tadi kan. Itu semua tidak terlepas dari perannya orang tua, karena orang Iya. tua juga yang ikut nyuruh kan. Betul. Karena kalau misalkan nih di Gaby yang sebagai pekerja freelance saat ini, misalkan Gaby nge-MC dapat fee
terus nggak ada lagi nih job MC dalam minggu ini atau minggu depan, ya kita harus ada soft skill yang lain. Apa itu? Nari. Nah, minggu ini mungkin kita nge-MC, minggu depan kita nari. Dapat fee-nya udah dari 2 soft skill yang berbeda. Terus minggu depan lagi mungkin ada hal yang berbeda lagi. Gaby juga sekarang suka ngisi VO juga kan. Ada beberapa narasi yang Gaby baca, ya jatuhnya kita jual suara lah ya. Iya. Nah, mungkin itu yang Itu bisa dijadiin keahlian juga kan? keahlian juga. Jadi banyakin soft skill itu bisa menjadikan rupiah, pundi-pundi Iya. rupiah juga. Nah, setelah kita mendapatkan pundi-pundi rupiah, ya kita harus punya namanya tabungan per posnya itu sendiri. Iya. Misalkan untuk tabungan darurat ada, untuk uang jajan ada, untuk tabungan yang kita gunakan untuk pencapaian sesuatu tuh juga harus ada. Kayak misalkan tabungan Gaby nih, Gaby punya tabungan darurat yang Gaby simpan untuk nggak tahu nih kedepannya Gaby Iya. ada Berarti apa tahunan gitu ya? kan. Tabungan tahunan ya? Ya, terus Gaby juga punya tabungan yang untuk membeli satu reward. Misalkan Gaby pengen beli Self reward ya. Itu penting banget ya. Bener banget, karena kan kita udah kerja capek-capek. Capek-capek, betul. Ngapain? Misalkan Gaby pengen beli HP terbaru ya, mungkin ya. Gaby agak kurang suka Atau sih ke skincare. smartphone. Gaby lebih ke Tas, tas, benar. Tas, sepatu. sepatu, atau mungkin jaket. kalau jaket custom, enggak, lebih ke baju. aksesoris kayak gelang, Oh, gitu. cincin, kalung. Nah, Gaby tabung dulu. Kalau misalkan uangnya udah terpenuhi, baru kita beli. Itu kan self reward atas kerja keras kita selama ini sebagai freelance. Iya. Karena kan dapatnya nggak mudah. Betul. Karena pekerja freelance kan kita rezekinya harimau. Kadang ada, kadang enggak. Nah, karena rezekinya harimau kadang ada, kadang enggak, ya kita harus pintar untuk nabung. Kita nggak tahu masa kita ini untuk di atas itu kapan aja kan. Iya. Karena kan kita roda terus berputar. Entah kadang kita di bawah, itu kita nggak punya apa-apa kalau kita nggak nabung. Iya. Sebagai pekerja freelance Betul. kan ya. Ya, Tabungan itu tadi. penting ya. Penting banget sih bagi Gaby. Jadi jangan boros ketika mungkin sudah dapat fee segini terus kita foya-foya, itu jangan. Karena Jangan, kita benar. pikirin juga hari esoknya seperti apa, Gap ya. Iya, sama kalau dari Gaby ya, yang sebagai pekerja freelance nih, karena kan kita punya kebutuhan, kalau wanita kan lebih ke skincare dan juga baju, apalagi Iya. kalau nge-MC dan lain tuh kita butuh outfit yang berbeda-beda supaya Betul, lebih terlihat betul. menarik kan Betul, ya. betul. Nah kita juga butuh itu, Iya, koleksi. koleksi itu untuk sebagai penunjang kita bekerja. Jadi ya itu. modal. Heeh. Modal. Jadi kita punya pos-posan uang tadi itu untuk beberapa hal yang harus kita penuhi tadi. Oke. Jangan terlalu boros ya, tapi juga harus dipikirkan ketika kita bekerja, kita juga harus punya modal. Mungkin kalau Iya. cewek kan ada backup gitu kan, harus disisihkan Ada juga wardrobe-nya uang, juga. wardrobe, baju, dan juga mungkin pendukung lainnya, aksesoris juga, sepatu kan juga. Iya, makanya tas tadi juga. Gaby suka tas, sepatu Gaby suka, tapi lebih ke self reward. Itu tidak terlalu prioritas lah, Iya. tidak kebutuhan prioritas. Yang prioritas bagi kita yang sebagai MC freelance dan juga pekerja freelance lainnya itu kan pasti butuh hal-hal dukungan lain kayak baju, Iya, make up, betul. dan lain-lain Saya gitu. setuju juga dari Gaby kalau misalnya harus menempah soft skill lain ya, keahlian-keahlian lain supaya Karena nanti kita sadar mungkin bervariasi ya. di bagian akademik nggak terlalu menonjol kan, ya berarti kita harus mencari soft skill lain yang non akademik. Karena kalau misalkan kita cuma ngikutin alur aja hidup ini, ya Iya, betul. gimana gitu. Karena menciptakan lapangan kerja baru itu lebih menarik ya daripada kita Betul. juga harus menunggu misalnya ada rekrutmen dengan pesaingnya lumayan banyak gitu, tapi mungkin kalau itu bisa lah Itu ya, bisa, tapi heeh. dibarengi dengan soft skill Betul, lainnya, atau betul, mungkin betul. hobi yang bisa dijadiin cuan. jadi Lebih mungkin bagus sebelum gitu kita sih. mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu kan, Betul. kita juga ada pekerjaan lain yang bisa kita gelutin. Iya, yang bisa nunjang dan juga backup hidup kita biar nggak minta-minta terus sama orang tua gitu loh. Gitu sih kalau bagi Gaby. Oke, ini pinter banget sih Gaby ya. Kayaknya tabungannya udah banyak banget ya sampai sekarang ya. Nggak banyak-banyak juga sih, tapi ya bisa nabung alhamdulillah lah. Kalau By the way, tiba-tiba sepatu yang dipakai self reward ya. enggak sih kalau Enggak yang ya? ini, enggak. Kalau itu enggak ya? Enggak. Kalau ini lebih ke kebutuhan kerja. Oh nah, iya, jadi tuh iya. lebih bisa dibedain gitu loh, Bang. Kebutuhan kerja sama yang self reward. Berarti kan kalau self reward tuh yang lebih pricey gitu. Itu untuk menunjang Jadi ke kalau tahun ini sosial. self rewardnya apa? Kalau tahun ini belum ada, Belum ada? karena kan baru 2023. Iya, siapa tahu kan ada pengen cita-citanya pengen apa gitu tahun ini, atau mau ambil tas lagi atau jam lagi. Kalau tahun ini self rewardnya lebih ke pengen beli
Pengen beli notebook. Oke, yang mau Walaupun deketin nggak Gaby, notebook. Jadi kan gini, Gaby punya self reward nih tahun ini untuk mungkin membangun soft skill yang lain. Oh iya. Ya betul kan. Gaby Kamu mau jadi editor ya? lebih ke konten kreator kayaknya. Jadi harus iya. yang menghasilkan lagi ya. Jadi semua ini harus serba Betul. menghasilkan. Betul sekali. Jangan sampai sia-sia. Jadi self reward yang nanti Gaby mau ambil, mau dia pengen sekali itu, ya itu untuk penunjang kerjanya juga ya. Notebook tadi ya. Boleh nggak bilang self reward tahun lalu? Tahun lalu apa? Boleh sebut merek nggak? Enggak, jangan. Oh, jangan. Itu aja. Jenisnya apa? Motoy. Oh, motor. Oh. Seneng banget. Dapat ya beli cash ya. Enggak sih. Luar Tapi kan biasa. self reward juga. betul. Yang penting dapat ya kan. Yang penting dapat. Cita-citanya tercapai. Apa yang kita inginin gitu. Pengen Ya. banget punya barang yang atas nama sendiri gitu. Betul. Jadi ada bukti kan kita kerja, buktinya ada motor, Iya. HP dan lain sebagainya. Iya, kalau- Jadi aset kan? Betul. Kalau misalkan kalau kepepet kan mau di itu bisa lagi. Bisa lagi kan. Ah, luar biasa banget ya cerita-cerita dari Gaby. Tapi nggak terasa nih Gaby, kita sudah berada di penghujung acara. Gaby say thank you deh kepada pemirsa podcast Punya Kita. Tapi pakai gaya Gap. Gaya kita kayak saya tadi di awal. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita. Tangannya gini Gap. Harus gini ya? Iya, tapi Gaby kan penari ya. Sekarang saya bebasin dia ekspresinya, tapi tangannya tetap di atas ya. Oke, baik. Silakan Gaby. Bang Amzo yang ngomong atau Gaby? Tetap Gaby say thanks. Silakan. Terima kasih untuk Menyaksikan podcast Punya Kita. Oke. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita. Asik, aduh lentur banget ya Allah, tuh diikutin tuh. Gaby terima kasih banyak. Kembali kasih, Sehat-sehat Bang selalu Amza. Gaby ya, semoga Amin. jobnya makin lancar. Amin. Semoga self rewardnya juga tercapai. Amin. Cita-cita Gaby lainnya juga tercapai. Amin, ya Allah, Tetap amin, semangat Gaby ya, luar biasa. Terima kasih pemirsa, Anda sudah bersama kami dan juga bersama Gaby Cica Lorenzo sudah menyaksikan podcast Punya Kita. Sampai jumpa.